Pria ini namanya Gianni. Dia adalah CEO di suatu perusahaan produk olahraga Italia. Selain kaya, Gianni juga terkenal playboy. Tiap hari dia selalu gonta-ganti cewek pakai nama samaran. Nggak ada satupun cewek yang bisa nolak cowok kaya dan gagah seperti Gianni. Bahkan cewek yang baru pertama kali ketemu aja bisa dia dapetin cuma pakai rayuan gombal. Karena kagum dengan kehebatannya, teman-teman Gianni sampai menjulukinya sang penakluk wanita. Siang itu saat Gianni sedang makan bersama sahabatnya yang bernama Dario. Dario menasihati beberapa bulan lagi umur Gianni sudah 50 tahun. Jadi daripada terus main-main, kenapa nggak coba mulai serius cari satu cewek yang bisa nemenin di masa tua nanti. Mendengar nasihat sahabatnya, Gianni terlihat cuek. Di tengah obrolan, saudara kembar Gianni menelpon dan mengabarkan kalau ibu mereka baru aja meninggal dunia. Bukannya buru-buru pergi, Gianni malah tetap santai lanjut makan. 2 jam kemudian setelah ganti baju, barulah dia ke pemakaman. Di pemakaman, saudara kembar Gianni memberikan kunci apartemen sang ibu sambil memberitahu sebelum meninggal ibu berwasiat agar Gianni sendiri yang membereskan barang-barangnya. Awalnya Gianni menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya dia nurut. Semenjak ayah ibunya bercerai, hubungan Gianni dengan orang tuanya jadi merenggang. Dia lebih memilih tinggal sendiri dan hampir nggak pernah nengokin kabar mereka lagi. Selesai pemakaman, Gianni pergi ke apartemen sederhana sang ibu. Di sana dia iseng duduk di kursi roda ibu sambil mendengarkan lagu yang sering ibunya putar waktu Gianni masih kecil dulu. Pas lagi asik nyanyi, mendadak ada tetangga masuk. Ngeliat cewek cantik, Gianni langsung ngajak kenalan. Wanita itu bernama Alessia. Dia kerja di panti sosial mengurus orang-orang disabilitas. Mendengar kalimat barusan, Gianni pun akting pura-pura jadi cowok lumpuh biar bisa deketin Alessia. Dia juga cerita kalau ibunya baru aja meninggal dan sekarang dia tinggal sendirian. Karena kasihan, Alessia bilang jika merasa kesepian, Gianni bisa main ke apartemennya kapanpun dia mau. Keesokan paginya di kantor, ketika sedang rapat, ada salah satu karyawan mengusulkan gimana kalau mereka membuat sepatu olahraga khusus untuk para atlet disabilitas. Mendengar ide itu, dengan sombong Gianni bilang perusahaannya cuma akan membuat produk-produk atlet normal aja. Dia tak sudi membuatkan produk untuk orang cacat. Karena moodnya jadi jelek gara-gara ide tadi, tiba-tiba Gianni memecat karyawan itu. Selesai rapat, waktu Gianni lagi kerja, asistennya yang bernama Luciana datang membawakan baju bekas pesanan Gianni. Ternyata Gianni berencana ingin menarik simpati Alessia dengan berpura-pura jadi orang lumpuh sekaligus miskin. Besoknya Gianni kembali ke apartemen ibunya lagi, lalu mengajak Alessia ngopi. Tapi pas mau nyeduh kopi, dia bingung di mana tempat nyimpen gula. Untungnya Alessia tak curiga. Waktu ngopi, Gianni menceritakan hal-hal menyedihkan dalam hidupnya. Mendengar cerita itu, bukannya kasihan, respon Alessia malah biasa aja. Pas Alessia mau pamit pulang, Gianni pun mengubah taktik lalu memberitahu kalau sebenarnya dia nggak miskin-miskin amat. Dia adalah CEO perusahaan olahraga terkenal dan punya villa besar di tengah kota. Beruntung taktiknya berhasil. Alessia terlihat mulai tertarik, bahkan sampai mengajak Gianni makan siang bersama di rumah neneknya hari Minggu besok. Ciao! Ciao! Ci vediamo domenica! Hari Minggunya, Gianni pergi ke rumah nenek Alessia. Biar nggak ketahuan, dia parkir agak jauh. Due cose sbocca. Ah, porca troia! Porta furba. Figurati, poi io. L'est fa così, l'est vi indurisce stili. Perché siete portafuori? Che c'è lì? Ma non voglio, perché la gente lo vede più in bagno. Ah, che c'è il cazzo? Oh! Buona, è un nemico.
Non ti fa caldo così? Signore Gianni. Buongiorno. Signora. Mio marito Carlo. Molto piacere. Saat sampai, Alicia menyambut dan mengenalkan Gianni ke neneknya. Tak lama kemudian, adik Alicia yang bernama Ciara baru sampai. Melihat wajah cantik Ciara, Gianni terpesona. Tapi pas tahu Ciara lumpuh, senyumnya langsung hilang. Ternyata alasan Alicia mengundang Gianni adalah untuk menjodohkan dengan adiknya. Setelah makan siang, Gianni dan Ciara ngobrol berdua di luar. Karena dari awal Gianni tak suka orang disabilitas, dia cuma mendengarkan cerita Ciara sambil menjawab pertanyaan dengan singkat. Dari obrolan itu, Gianni baru tahu kalau Ciara adalah seorang atlet tenis dan pemain biola. Besoknya, waktu lagi nongkrong sama teman-temannya, Gianni curhat soal 2 cewek cantik tetangga apartemen ibunya. Tapi teman-teman terlihat lebih tertarik ke Ciara daripada Alicia. Karena selama ini belum pernah berhubungan dengan wanita unik seperti Ciara, mereka lalu menantang apakah Gianni bisa mendapatkan hatinya. Mendengar itu, Gianni sang penakluk pun menerima tantangan mereka. Di sisi lain, saat Alicia ke apartemen ibu Gianni untuk mengembalikan jas hujan yang kemarin ketinggalan, dia bertemu saudara kembar Gianni. Karena senggang, mereka berdua ngobrol sebentar. Alicia bilang dia kagum. Meski lumpuh, tapi Gianni bisa tetap semangat menjalani hidup dengan mandiri. Ketika tahu adiknya pura-pura lumpuh, dalam hati saudara Gianni istighfar. Besok paginya, Gianni menelpon dan mengajak Ciara kencan hari Sabtu. Dia yakin waktu kemarin mereka pertama kali ketemu, Ciara pasti tertarik dengan ketampanannya. Siang hari di kantor, Luciana memberitahu Gianni, di luar ada seorang wanita bernama Ciara ingin ketemu. Dengan panik, Gianni buru-buru duduk di meja. Ciara bilang dia tahu alamat kantor Gianni dari Alicia. Saat Luciana keluar, Ciara minta maaf hari Sabtu besok dia nggak bisa pergi kencan karena ada pertandingan tenis. Demi mendapatkan hati Ciara, Gianni menawarkan bagaimana jika perusahaannya ikut mensponsori kompetisi tenis itu. Dia juga janji akan datang ke pertandingan untuk mendukung Ciara. Ciara pun terlihat senang. Hari Sabtunya, sesuai janji, Gianni datang ke pertandingan. Saat menyaksikan kehebatan Ciara dalam bermain tenis, Gianni begitu terpesona. Tanpa sadar, sebenarnya playboy itu telah jatuh cinta. Selesai acara, Gianni mengajak Ciara makan malam berdua. Tapi Ciara menolak. Dia malah mengajak Gianni makan bersama teman-teman difabelnya yang lain. Di restoran, Gianni yang penasaran pun nanya-nanya banyak hal tentang dunia mereka. Gara-gara obrolan itu, Gianni jadi terus kepikiran sampai kebawa mimpi. Dia takut beneran lumpuh. Besok siangnya, Luciana pergi ke rumah Ciara karena disuruh bos memberikan bunga. Selama mengobrol, Luciana merasa kagum. Ia benar-benar tak tega jika bos brengseknya sampai mempermainkan wanita sebaik Ciara. Ketika kembali ke kantor, Luciana mencoba menasehati soal Ciara, tapi Gianni malah menyuruh jangan ikut campur. Beberapa hari kemudian, di hari pertunjukan biola Ciara, di luar gedung, Gianni menyewa kursi roda elektrik dari seorang gelandangan. Setelah Gianni masuk, pertunjukan pun dimulai. Menit demi menit, Gianni terlihat sangat menikmati dan hanyut dalam alunan biola Ciara. Saat pertunjukan selesai, saking kagumnya, tanpa sadar, dia sampai tepuk tangan sambil berdiri. Di luar, ketika bertemu, Gianni mengajak Ciara makan malam romantis di restoran mewah bintang 5. Di sana, Gianni terus memuji penampilan Ciara tadi. Pas lagi ngobrol, tuh bocah nggak sengaja mencet tombol kursi roda, terus nabrak meja sebelah. Ciara pun tertawa. Waktu mau lanjut ngobrol, tiba-tiba Gianni mendengar lagu kesukaan almarhum ibunya.
Gianni yang selama ini tak pernah mau terbuka dengan orang lain, anehnya malam itu dia perlahan-lahan mulai bisa membuka hati dan menceritakan seluruh kisah masa lalu keluarganya ke Ciara. Selesai makan, Gianni mengantarkan Ciara pulang. Di jalan, Ciara melepas sepatunya. Ia bilang ketika tak memakai sepatu, dia merasa bebas. Eccoci qua. Passaggio. Sesampainya di hotel tempat Ciara menginap, di depan kamar sebelum berpisah, Gianni mendekatkan kursi rodanya. Lalu mereka berdua berciuman. Esok hari, waktu lari pagi, baru juga berhasil deketin Ciara, tapi jiwa playboy Gianni masih belum luntur. Dia tetap deketin cewek-cewek lain buat seneng-seneng. Siangnya di restoran, Gianni memberitahu temannya yaitu Dario kalau besok dia mau ngajak Ciara makan malam romantis di vilanya. Ia yakin sebentar lagi dia pasti bisa menangin taruhan. Sebagai sahabat, Dario menasihati lebih baik taruhannya dibatalin aja. Dari cerita-cerita yang selama ini dia dengar, Dario yakin Ciara wanita baik dan tak pantas dipermainkan. Namun lagi-lagi Gianni tetap cuek. Keesokan malamnya di villa, saat melihat kecantikan Ciara, Gianni begitu terpesona. Gianni lalu mengantar Ciara keliling. Tapi gara-gara nggak biasa pakai kursi roda, Gianni terus nabrak-nabrakan. Saat makan malam, Ciara mulai menceritakan masa lalunya. Alasan kenapa dia lumpuh adalah karena dulu dia pernah kecelakaan mobil. Ia lalu bertanya apa penyebab Gianni lumpuh. Gianni yang gak siap pun asal jawab, dia lumpuh gara-gara jatuh dari kuda poni. Setelah berbincang-bincang di momen romantis itu, tiba-tiba Gianni memberi kejutan. Besoknya dengan bangga, Gianni menunjukkan foto kemesraannya bersama Ciara tadi malam. Melihat foto itu, semua temannya kagum. Ternyata Gianni benar-benar memenangkan taruhan. Malam hari, Gianni senyum-senyum sendirian sambil terus memikirkan Ciara. Esok pagi di kantor, Gianni menyuruh Luciana memanggil kembali karyawan yang dulu pernah memberikan ide untuk membuat sepatu olahraga khusus atlet disabilitas. Di luar saat sedang jogging, Gianni terus kepikiran Ciara. Dia mulai merasa bersalah selama ini telah berbohong tentang kelumpuhannya. Gianni pun menelpon dan mengajak Ciara ketemuan. Dalam hati dia bertekad akan jujur waktu ketemu nanti. Siangnya di rumah Ciara, ketika menyaksikan alunan biola wanita yang dia cintai itu, lagi-lagi Gianni kagum. Ia lalu mengumpulkan keberanian untuk jujur. Pas mau ngomong, tiba-tiba Ciara senderan manja ke dadanya. Gianni pun istighfar. Besok malamnya, Gianni minta Dario dan Luciana ikut nemenin ketemu Ciara. Gianni minta tolong Dario bantuin ngomong jujur, sementara Luciana bantu nenangin kalau nanti Ciara nangis. Di restoran, waktu lagi makan, Dario mencoba membuka obrolan. Tapi baru juga mau ngomong, si Gianni malah sengaja numpahin makanan ke celananya sendiri. Di toilet, Gianni bilang tadi dia terlalu ketakutan. Kayaknya momennya nggak tepat, jadi lebih baik ditunda aja. Esok hari, saat Gianni sedang santai di kafe, nggak ada angin, nggak ada hujan, mendadak Alicia datang dan langsung menampar sambil bilang kalau dia sudah dengar cerita dari saudara kembar Gianni. Dia tak menyangka ternyata selama ini Gianni cuma pura-pura lumpuh. Alicia mengancam jika tak segera jujur ke Ciara, maka dia yang akan memberitahunya. Gianni pun mencoba menenangkan.
Dia minta maaf telah berbohong dan janji akan jujur ke Ciara, tapi harus cari momen yang pas. Karena frustasi, Gianni pergi menemui sang ayah, kemudian menceritakan semua masalahnya. Gianni galau, satu sisi dia ingin sekali jujur, tapi di sisi lain dia juga takut kehilangan Ciara. Ayah lalu menasehati, dulu dia juga sama brengseknya seperti Gianni. Bahkan setelah menikah pun sifat brengseknya masih belum hilang. Hingga ketika bercerai, barulah ayah menyesal telah menyakiti hati wanita yang sudah tulus mencintainya. Jadi berdasarkan pengalaman, meski akan tetap sakit hati, tapi lebih baik Ciara tahu dari mulut Gianni daripada nanti dia melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar nasihat barusan, Gianni merasa sedikit tenang. Di sisi lain terlihat Alicia sedang menemani Ciara belanja. Alicia di situ mencoba memberitahu kalau Gianni adalah tukang bohong. Dia juga menceritakan semua kebenarannya. Tapi sayang Ciara tak percaya. Ia yakin Gianni tak mungkin. Kenapa dulu dia tak pernah mengunjungi ibunya saat masih hidup? Bila waktu bisa diputar, Gianni ingin sekali memeluk ibu. Di kantor, ketika sedang presentasi dan memimpin rapat, Gianni melihat karyawan yang pernah dia pecat sudah masuk kerja lagi. Di tengah rapat, Gianni menyuruh karyawan itu maju menggantikannya presentasi. Saat si karyawan mengganti slide di layar, semua kaget. Ternyata Gianni berencana membuat sepatu untuk atlet difabel. Di rumah nenek Ciara, Gianni minta maaf dan berusaha menjelaskan. Mungkin dia memang berbohong tentang kelumpuhannya, tapi perasaannya pada Ciara sungguh-sungguh. Dia benar-benar mencintai cucu nenek itu. Jika masih direstui, dia ingin memperbaiki semuanya. Melihat ketulusan Gianni, nenek akhirnya luluh. Nenek lalu memberitahu kalau Ciara baru aja berangkat naik bis menuju pertandingan tenis. Gianni pun bergegas mengejar. Setelah berhasil menyusul dan menghentikan bis, Gianni langsung masuk menghampiri Ciara. Namun sayang, hati Ciara masih patah. Dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri dan meminta Gianni pergi.
Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, waktu sedang jogging, Gianni yang masih galau meluapkan seluruh perasaannya dengan lari sekencang-kencangnya. Karena udah tua, Gianni pun bengek sampai mau pingsan. Ketika sedang berusaha mengatur nafas, tiba-tiba di hadapannya ada Chiara. Sambil tersenyum, Chiara mengulurkan tangan dan menawarkan apa Gianni mau diantarkan pulang. Chiara lalu meminta Gianni duduk di pangkuannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Gianni sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-50 bersama sahabat serta keluarga Chiara. Saat semua berdansa, Gianni menggendong Chiara dan ikut berdansa juga. Film berakhir.